Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa menampilkan strategi delivery untuk agenda satu dan saya memilih peminatan untuk mata pelatihan energi kepemimpinan yang disampaikan pada workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, sebelum kita mulai dengan paparan saya tentang strategi delivery untuk agenda satu, khususnya tentang energi kepemimpinan, mohon izin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Normalina, SPMPD. Saya adalah Widya Iswara Ahli Media di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kompetensi kediklatan, mengapa saya berada di sini? Saya paparkan sedikit. Saya seorang master coach SNLP, sekaligus juga saya seorang terapis untuk pengelolaan pikiran. Saya juga trainer untuk membangun karakter, trainer public speaking, trainer fasilitator komunikasi efektif, fasilitator sekaligus praktisi keprotokolan, dan yang terbaru saya seorang fasilitator diklat hypermedia dan transformasi digitalisasi. Sedikit perkenalan, mengapa saya sampaikan perkenalan ini kepada, mohon izin, saya manggil seluruh peserta dengan sebutan teman-teman ya, supaya tidak ada jarak di antara kita. Karena dalam pembelajaran orang dewasa, yang kita lakukan adalah berbagi. Berbagi kebaikan, berbagi ilmu, berbagi manfaat. Dan kompetensi kediklatan yang saya miliki ini insya Allah akan mendukung terhadap mata pelatihan yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu tentang energi kepemimpinan. Nah, ketika kita bicara tentang energi kepemimpinan, maka kita harus tahu agenda apa yang akan kita pelajari, kemudian struktur pembelajarannya seperti apa. Sedikit sebelum masuk kepada substansi yang saya yakin sekali, teman-teman pasti, bahkan sudah sangat memahami karena ada pembelajaran mandiri buat teman-teman dalam mempelajari modul. Saya tidak akan membahas tentang modul, tapi setidaknya modul menjadi panduan utama, panduan dasar untuk strategi pembelajaran kita. Kita akan lebih kepada implementatif bagaimana energi kepemimpinan ini akan memberi manfaat dalam fungsi, peran, dan tugas pokok teman-teman sebagai seorang pimpinan jabatan tinggi pratama. Nah, saya memberanikan diri untuk memilih agenda satu, khususnya mata pelatihan energi kepemimpinan, karena saya sangat tertarik dengan yang namanya energi kepemimpinan. Hal ini ditujukan dengan tidak sekedar minat, saya tunjukkan juga dalam sebuah riset yang saya lakukan tentang kepemimpinan, yaitu tentang kepemimpinan yang pro terhadap lingkungan. Nah, energi kepemimpinan akan kita dapatkan soul-nya, akan kita dapatkan rasanya, akan kita dapatkan maknanya ketika kita terhubung, bergaul, berkomunikasi dengan para pemimpin dari berbagai level. Nah, untuk memperkuat tentang energi kepemimpinan ini, saya mendapatkan atau mencari pengalaman dengan melakukan komunikasi secara langsung kepada para pimpinan daerah, mulai dari gubernur, seperti yang teman-teman lihat di gambar. Saya melakukan wawancara tentang kepemimpinan di level beliau sebagai seorang gubernur. Dan saya juga melakukan banyak wawancara, komunikasi yang intensif, sharing dan berbagi dengan para pimpinan daerah di level kota ataupun kabupaten. Jadi ada wali kota, bupati, bahkan pimpinan di SKPD juga saya melakukan komunikasi untuk bisa mendapatkan makna ataupun sense dari energi kepemimpinan itu sendiri. Nah, dalam strategi delivery pembelajaran, karena waktu kita sangat terbatas, ada terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua adalah pembelajaran substansi
terkait dengan modul, tapi kita tidak bicara tentang modul. Nah, artinya yang memperkuat dari modul, karena modul sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini poin utama dari pembelajaran energi kepemimpinan, yaitu kita akan praktek bagaimana teknik relaksasi akan sangat mendukung peran kita di dalam melakukan kepemimpinan ini. Pemimpin adalah orang, sedangkan kepemimpinan adalah action atau tugas yang dia jalankan sebagai seorang pemimpin. Nah, nanti praktek kita akan coba teknik relaksasi yang sederhana dan juga teknik pernapasan. Pendahuluan terdiri dari perkenalan, tadi sudah kita lakukan, kemudian menyampaikan agenda pembelajaran nantinya, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, deskripsi pembelajaran, dan membangun suasana kelas. Karena ketika kita salah dalam membangun suasana kelas, maka tidak mudah untuk menjadikan pembelajaran orang dewasa, khususnya di PKN 2 ini menjadi menyenangkan, bermanfaat, dan menginspirasi. Sedangkan untuk pembelajaran substansi, ini secara jelas berdasarkan modul, ini kita akan bicara tentang energi, kita akan bicara tentang kepemimpinan dan energi kepemimpinan secara garis besarnya. Oke, selanjutnya agenda pembelajaran sesuai dengan modul, walaupun nanti kita bicara yang lebih mendalam, lebih deep, kita akan bicara tentang mindfulness yang menghasilkan positive thinking dan positive feeling. Kita juga akan bicara tentang energi kepemimpinan, jadi ada energi, kepemimpinan, dan energi kepemimpinan, dan yang pasti adalah prakteknya. Kemudian tujuan pembelajaran, teman-teman lihat di modul, bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, teman-teman akan mampu memahami konsepsi diri untuk menghadapi perubahan dan meningkatkan potensi diri, kebugaran fisik, mental, dalam menjalankan tugas kepemimpinan strategis di organisasinya masing-masing. Nah, deskripsi pembelajaran kurang lebih seperti tujuan pembelajaran. Nah, untuk memulai membuka mindset kita, menyamankan pikiran dan hati kita, saya ingin mengajak teman-teman memahami slide yang ada di samping saya ini. Apa yang teman-teman lihat yang di samping saya? Ya, sebagian orang akan melihat berupa titik hitam, bulatan hitam. Ketika yang Anda lihat ada bulatan hitam, maka secara karakter, teman-teman termasuk orang yang masih fokus pada hal-hal yang tidak penting atau masih fokus pada hal-hal yang merupakan sesuatu yang tidak positif. Padahal kalau teman-teman perhatikan lebih jauh, titik hitam hanya bulatan sedikit seperti itu, sedangkan warna putih begitu banyak. Kemudian ada tulisan di sana juga bisa terlihat. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman dari sisi pembelajaran karakter, bahwa untuk memunculkan energi kepemimpinan, khususnya energi positif, fokuslah pada hal-hal yang baik, bukan fokus pada hal-hal yang tidak positif, walaupun dia sedikit, tapi ternyata orang secara umum lebih menyukai fokus pada hal-hal yang tidak positif. Padahal hal-hal yang positif begitu banyak ada di sekitar kita. Nah, untuk itu saya ingin mengajak teman-teman menyamakan niat dulu, karena apapun yang kita kerjakan, sayang sekali teman-teman kalau ternyata di dalam kita meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, kita hanya mendapatkan dunianya saja. Dan kita melupakan akhiratnya. Nah, mari sama-sama supaya kita mendapatkan akhiratnya juga, tidak hanya dunianya saja, maka saya ingin mengajak teman-teman untuk meniatkan hal-hal yang baik. Saya mengutip dari perkataannya Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Apapun niatnya, pastikan niat yang baik. Karena apa? Karena niat yang baik belum kita kerjakan sudah tercatat sebagai sebuah kebaikan, apalagi nanti sudah kita kerjakan. Oke, mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai penuntut ilmu hingga akhir hayat. Karena penuntut ilmu balasannya adalah surga. Oke, berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam substansi. Mindfulness, teman-teman sudah baca di modul, saya yakin sekali teman-teman juga sudah sangat paham. Nah, kita akan mengambil breakdown-nya, artinya center view, fokus the value dari mindfulness ini. Jadi mindfulness ini kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana adalah sepenuh hati.
sepenuh hati, dengan penuh kesungguhan. Saya mengilustrasikannya dalam sebuah gambar doing versus being. Ketika kita bicara doing, maka kita fokus untuk berpikir positif. Di dalam mindfulness, berpikir positif merupakan sumber energi internal dalam diri seseorang untuk membangun kecerdasan emosi. Doing. Sedangkan being dalam konteks mindfulness dari sisi membangun karakter adalah sangka baik, positive feeling, merupakan sumber energi terbesar dari upaya membangun kecerdasan secara spiritual, yaitu komunikasi dengan Tuhan. Nah, di sini ketika teman-teman memposisikan diri dalam konteks teman-teman sebagai seorang pemimpin, menghadapi masalah saat ini, karena doing mengharapkan bahwa masalah ini akan selesai nantinya, maka masalah yang teman-teman hadapi sekarang akan teman-teman bawa nanti sampai kapanpun, bahkan sampai ke masa depan. Tapi pada tingkatan yang lebih tinggi ketika teman-teman masuknya ke sumber energi terbesar yaitu kecerdasan spiritual, maka ketika teman-teman menghadapi masalah saat ini, kemudian teman-teman menyadari dan menerima ini sebagai bagian dari dinamika seseorang yang hidup, maka masalah tersebut tidak akan terasa menjadi seperti masalah, tapi menjadi bagian yang memang harus kita lalui dalam bentuk ujian untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi pilihannya di sini, teman-teman mau doing atau being atau kombinasi keduanya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah, tetap berharap, tetap menyadari, tetap menerima dan selalu bersyukur. Ini mindfulness yang menjadi poin utama dari pembicaraan kita. Nah, sekarang kita akan bicara tentang energi kepemimpinan. Energi, kemudian kepemimpinan, dan energi kepemimpinan. Energi secara ilmiah kita bisa ambil pembelajaran dari hukum Newton. Dan saya sangat tertarik. Nah, apalagi teman-teman dengan jabatan yang sudah sangat mantap, kemudian dengan kemampuan finansial yang mantap, yang mapan, maka hati-hati ketika kita bermain dengan energi. Energi berdasarkan hukum 1 Newton, ini akan bicara tentang kemampuan teman-teman dalam manajemen diri. Khususnya ketika berkaitan dengan jabatan, dengan finansial, ini hubungannya dengan manajemen keuangan. Saya bisa contohkan bahwa kepemimpinan, kita bicara tentang energi tadi dalam manajemen keuangan dikaitkan dengan hukum Newton, kita akan bicara indikatornya adalah hukum 1 Newton. Apa hukum 1 Newton? F sama dengan W. F gaya, W berat. Nah, energi di sini harus teman-teman kelola, harus kita kelola. Kenapa? F gaya, W berat. Semakin banyak gaya hidup seorang ASN, maka semakin berat beban yang akan dia pikul. Artinya apa? Hukum 1 Newton memberikan pembelajaran real tentang energi kepada kita bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya berupa siklus. Semuanya akan selalu mengalami perubahan. Dan untuk itu sebagai seorang pemimpin strategis dengan kompetensi kepemimpinan strategis, teman-teman harus mengelola energi tersebut. Jangan sampai ketika terjadi perubahan energi, teman-teman ikut juga melebur lemah dalam sisi energi karena salah dalam menerapkan implementasi energi tadi. Karena ketika teman-teman keliru dalam menerapkan energi, khususnya manajemen keuangan, maka teman-teman ketika berada di ujung akhir masa pengabdian sebagai seorang pimpinan atau pejabat, teman-teman menjadi orang yang post power syndrome, tidak siap untuk menerima perubahan dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa, dari orang luar biasa menjadi orang biasa kembali. Oke, itu sekilas karena waktu kita sangat terbatas. Yang kedua adalah kepemimpinan. Ketika kita bicara kepemimpinan, artinya kita bicara tentang komunikasi. Kenapa bisa kepemimpinan kita bicara tentang komunikasi?
Karena kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri supaya arah kepemimpinannya benar, dia berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhannya supaya jabatan yang dipegang merupakan amanah dan dia akan jaga amanah itu. Kemudian komunikasi dengan orang lain, yaitu apa? How to influencing people, bagaimana mempengaruhi orang lain yang tadinya tidak mau menjadi mau, yang tadinya belum baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan alam. Seorang pemimpin, dia harus mampu berkomunikasi dengan alam, karena alam punya cara sendiri untuk memulihkan diri dan untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Jadi intinya apa? Di poin 3, energi kepemimpinan artinya apa? Seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang dia jalankan, dia mampu untuk menghadapi keragaman dan dia siap untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, nah energi kita akan bicara ini adalah mengenali potensi diri. Siapa saya? Teman-teman sudah mempelajari dalam modul, kemudian teman-teman juga ada pembelajaran mandiri, dan juga nanti kita akan ada pemberian penugasan untuk individu terkait dengan mengenali potensi diri ini. Kenapa energi bicara tentang mengenali potensi diri sangat penting? Karena siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Maka fokuslah untuk mengenali diri sendiri. Dan jangan berusaha atau sibuk untuk ngurusin orang lain. Karena belum tentu orang lain mau kurus. Oke, ya kita lanjut lagi. Nah, kepemimpinan komunikasi. Kepemimpinan komunikasi dalam artian apa? Dalam memimpin kita tidak hanya sekedar instruksi secara verbal, tapi kita bisa menampilkan bahasa visual. Jadi bahasa gestur tubuh, nih contoh sederhana ketika saya melakukan komunikasi wawancara dengan Wali Kota Banjarmasin Bapak Haji Ibnu Sina, dengan keteladanan beliau menampilkan bagaimana supaya kita sebagai manusia bisa berpikir inovatif, bisa lebih kreatif untuk mengurangi dalam penghasilan atau penggunaan sampah plastik. Nah, di sini contohnya penggunaan kearifan lokal untuk meminimalisir, mengurangi menghasilkan sampah plastik. Oke, selanjutnya, nah energi kepemimpinan intinya adalah menemukan makna dari kepemimpinan yang dia lakukan untuk membawa kesejahteraan, fokus pada hal-hal yang penting, jangan mementingkan hal-hal yang tidak penting. Selanjutnya, nah kita akan bicara tentang praktek energi kepemimpinan. Intinya dalam praktek energi kepemimpinan adalah menjadi pemimpin yang bahagia, menjadi pemimpin yang sehat secara pikiran, secara mental, lahir dan batin untuk bisa bahagia dan membahagiakan orang lain. Ketika Anda ingin bahagia, maka bahagiakan dulu orang lain, baru Anda akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebelum masuk praktek, kita bicara sedikit tentang keterkaitan antar mata pelatihan ini. Kalau di dalam agenda 1 ada 2 mata pelatihan, yaitu integritas kepemimpinan dan energi kepemimpinan, maka keterkaitannya adalah kalau integritas kepemimpinan adalah inner beauty, soul dari agenda 1, soul dari kepemimpinan itu sendiri, sedangkan energi kepemimpinan adalah fisiknya. Jadi antara integritas dengan energi kepemimpinan ini seperti satu tubuh yang utuh dengan aura yang luar biasa, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan yang pasti akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kita akan langsung masuk kepada praktek terkait dengan energi kepemimpinan. Jadi di sini untuk teknik relaksasi, saya akan mengajak teman-teman untuk menstimulus hormon bahagia dalam kapasitas saya sebagai seorang terapis, karena siapapun dari usia berapapun di level manapun memerlukan yang namanya bahagia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Nah, ada 5 kegiatan yang bisa menstimulus hormon bahagia seseorang, apalagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin sangat penting justru melakukan yang namanya senyum. Senyum seperti apa? Senyum yang tulus.
Kenapa? Energi yang dikeluarkan dari senyum yang tulus akan memberikan hal yang luar biasa terhadap orang-orang yang dia pimpin. Kemudian senyum yang tulus ini juga akan menghasilkan aura positif dari penampilan dia sebagai seorang pemimpin untuk mengarahkan, untuk memimpin, untuk mengawasi terhadap orang-orang yang dia pimpin. Nah, gimana caranya? Kita langsung praktek saja. Untuk senyum, dalam teknik relaksasi, untuk menstimulus hormon bahagia adalah senyum yang kita lakukan secara simetris. Saya menyebutnya senyum 7 cm. Jadi caranya adalah tekan pipi kanan dengan tangan kanan, tarik seperti ini 2 cm. Kemudian yang kiri 2 cm seperti ini. Kemudian asumsinya mulut kita adalah 3 cm. Jadi saya menyebutnya adalah senyum 7 cm. Nah, berapa lama senyum ini kita lakukan? Dilakukan selama 7 detik. Kenapa harus 7 detik? Karena ternyata dari hasil riset tentang struktur kerja hormon tubuh, struktur kerja otak, ternyata senyum yang simetris, yang tulus, memerlukan waktu selama 7 detik untuk bisa sampai kepada hormon dopamin yang ada di dalam tubuh kita, yaitu di bagian ini antara dua alis. Kalau teman-teman tarik ke dalam di atas rangka hidung, maka di sanalah letak yang namanya hormon dopamin atau hormon bahagia. Jadi perlu waktu 7 detik. Jadi kalau teman-teman senyumnya walaupun simetris tapi kurang dari 7 detik tidak akan mampu menghasilkan hormon bahagia ini. Misalnya senyumnya cuma 2 detik. Nah, itu tidak akan menghasilkan hormon bahagia. Yang dihasilkan justru apa? Hormon cemas. Di mana hormon cemas letaknya? Di pinggang. Jadi ketika seseorang yang senyumnya tidak tulus, suka mikirin orang lain, suka iri dengki, memelihara penyakit hati, maka dia akan sering sakit pinggang, kemudian wajahnya juga tidak akan menyenangkan. Kenapa? Karena tidak ada hormon bahagia yang merelaksasi pikiran dan hatinya. Nah, itu sedikit karena sangat terbatas waktu yang kita miliki. Sebenarnya untuk tertawa, bergerak, beribadah, menyanyi juga akan kita praktekkan dengan cara yang sederhana, dengan cara berdiri ataupun duduk nantinya. Oke, untuk sementara mungkin itu senyum saja dulu yang kita bahas untuk teknik relaksasi. Untuk yang lainnya akan kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Nah, dalam setiap akhir pembelajaran, kita harus mampu mengukur yang namanya kebermaknaan pembelajaran. Kita harus mengetahui apakah pembelajaran kita sampaikan ini menginspirasi atau tidak. Saya menggunakan metode scaling untuk mengukur kebermaknaan pembelajaran kita. Dan ini semua merupakan kolaborasi antara kesiapan dari peserta untuk berbicara jujur, untuk berbicara sepenuh hati dalam menyampaikan apa yang dia peroleh dalam setiap pembelajaran. Ada tekniknya sendiri, nanti kita akan praktek pada sesi pembelajaran yang sebenarnya, karena ini masih sesi pengantar saja. Nah, setelah kita mengukur kebermaknaan, pada akhirnya teman-teman, tujuan kita dalam sesi pembelajaran ini menjadikan teman-teman pribadi yang bahagia, yang lebih nyaman, lebih mudah dalam menerapkan energi kepemimpinan. Saya ingin mengingatkan, menekankan kepada kita semua, mengutip perkataannya Imam Syafi'i bahwa ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, tetapi yang bermanfaat. Dalam energi kepemimpinan, keberhasilan seorang pemimpin dalam dia memimpin, dalam dia melakukan kepemimpinan adalah bukan ketika dia menghasilkan juara 1, 2, dan 3, tapi dia menghasilkan begitu banyak juara, begitu banyak leader-leader baru yang lebih hebat dari dia. Tidak menjadikan leader-leader baru menjadi ancaman buat dia, tapi menjadi sebuah kebahagiaan, kegembiraan karena dia berhasil memunculkan, berhasil menampilkan, berhasil meregenerasi leader-leader baru yang lebih bagus dan lebih sukses dari dia. Baik teman-teman, mungkin itu saja
Yang bisa saya sampaikan, tetap sehat, tetap semangat, jaga hati, jaga mata, jaga bodi, karena pilihan sehat itu adalah sesuatu yang menjadi hak kita, yang akan kita implementasikan melalui pikiran, hati, perasaan, dan aktivitas yang kita lakukan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua selalu menjadi penuntut ilmu yang bisa memberikan manfaat dan menjadi amal jariah terhadap apa yang kita lakukan, bisa menginspirasi banyak orang, menjadi pribadi yang sukses. Bukan berarti diri kita menjadi lebih tinggi. Karena pribadi yang sukses, pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang bisa membuka ruang hati dan pikiran untuk menerima masukan, perbaikan, dan perubahan dari siapapun. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat buat semua.